Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Yan Jinyu membawa King Sui masuk. Aula utama ini terbuat dari batu kristal metalik dan sangat kokoh. Kebanyakan ruang pelatihan cenderung dibuat dari bahan-bahan seperti itu. Setelah masuk lebih dalam, King Sui menyadari bahwa di sini jauh lebih besar daripada di luar. Tempat ini adalah tempat latihan. Itu kosong, tinggi dan lebar. Saat ini, dia bisa melihat ada seorang pria berdiri di kejauhan. King Sui hanya melihatnya setelah merasakannya. Itu karena orang itu memancarkan esensi yang dalam. Aura pada orang itu sangat dalam dan dari jauh, dia tampak berdiri di sana seperti balok gunung yang tinggi, yang tidak bisa dilampaui. Saat King Sui dan Yan Jinyu masuk, pria itu secara bertahap berbalik. Dia adalah pria yang dewasa dan tampan, bahkan lebih dewasa dari ayah Chang Hai sebelumnya. Dia tampak lebih tua juga. King Sui tidak terkejut bahwa dia dapat memiliki anak seperti Yan Jinyu dan Yan Yang Zhao. Namun, King Sui tidak bisa menebak usianya. Auranya stabil seperti gunung, ekspresinya tenang seperti air. King Sui tidak bisa merasakan kultivasinya. Tapi ini normal. Pria ini adalah kepala klan Yan Clan, tuan kota Yan. King Sui benar-benar tidak bisa menebak seberapa kuat dia. King Sui merasa bahwa dia seharusnya tidak terlalu muda, terlepas dari apakah Yan Jinyu dan Yan Yang Zhao adalah anak tertuanya. Di 4 benua, seseorang dengan kultivasi ini akan dianggap muda bahkan jika usianya lebih dari 200 tahun. Mereka akan mampu mempertahankan kemudaan mereka untuk jangka waktu yang sangat lama. Tingkat Master Negara, bahkan Master Negara tingkat terendah akan memiliki umur 1500 tahun. Master Negara kelas 2 2000 tahun. Dan Master Negara tingkat 3 tampaknya lebih lama lagi. Namun, King Sui tidak yakin berapa lama tepatnya. Ayah, Yan Jinyu berlari dengan gembira dan memeluk pria dewasa dan tenang itu. Perasaan kerinduan itu membuat King Sui memikirkan Luan Luan, Yu Chang dan anak-anaknya yang lain. Dia juga merindukan mereka. Saat itulah pria itu tersenyum bahagia yang hangat seperti angin musim semi. Dibandingkan dengan ayah Chang Hai, pria ini adalah pria dewasa yang sangat disukai wanita. Terlepas dari apakah itu wanita dewasa atau wanita muda atau bahkan pria, mereka semua akan melihat beberapa kali lagi dan mengucapkan beberapa kata lagi. Tentu saja, pria tidak akan menyukainya, tetapi menyukai pesonanya. Gadis, siapa ini? Apa kau tidak akan memperkenalkan dia padaku? Ucap pria itu melihat ke arah King Sui dan mengangguk sebagai salam. Dia dipanggil King Sui dan merupakan saudara angkat saya. Jika bukan karena dia kali ini, putri Anda tidak akan dapat melihat Anda lagi. Yan Jinyu berbicara dengan gembira di awal tetapi berakhir dengan nada khawatir. Dia khawatir tentang Yan Clan sekarang. Oh. Yan Dingtian memandang King Sui dengan penuh minat. Terhadap sumpah ikatan saudara yang dibuat putrinya, dia lebih terkejut. Itu karena putrinya hampir tidak memiliki teman lawan jenis. Dia belum pernah dekat dengan pria manapun bahkan pada usianya. Ini membuatnya sedikit khawatir. Setelah mengetahui bahwa putrinya normal, dia membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Bagaimanapun, hidup itu sangat panjang dan ada banyak waktu. Dia memandang King Sui dan memperhatikan bahwa budidayanya biasa-biasa saja tetapi ada kekuatan yang tidak jelas di tubuhnya. Dia tahu bahwa kekuatan King Sui yang sebenarnya harus sedikit lebih kuat. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak yakin seberapa kuat King Sui. Siapa orang yang berani menyentuh putri saya yang berharga? Aku akan membunuhnya sendiri. Ketika Yan Dingtian mengatakan ini, dia masih sangat tenang tetapi aura yang tiba-tiba dan tajam meluas ke sekitarnya. Bahkan tampaknya ada lapisan gelombang ledakan di udara, menciptakan suara yang aneh.
klan Yang, luar kota. Namun, mereka sudah bekerja sama dengan klan Yu dalam kota, bersiap untuk mengambil tindakan terhadap klan Yan. Ayah, kamu harus segera membuat persiapan, ucap Yan Jingyu cepat-cepat. Yu klan. Yan Dingtian memandang Yan Jingyu, tertegun. Benar, ayah. Anda harus percaya apa yang dikatakan putri Anda dan segera membuat persiapan. Adapun apakah ada klan lain yang mengambil bagian dalam ini, saya tidak yakin, ucap Yan Jingyu memandang Yan Dingtian. Baiklah, saya mengerti. Pria itu tersenyum dan mengatakan itu sebelum dia menoleh ke King Sui, kamu adalah King Sui. Terima kasih telah menyelamatkan putriku. Karena Anda sudah menjadi saudara sumpah dengan gadis itu, maka perlakukan saja ini sebagai rumah Anda sendiri. Ini darurat. Saat masalah ini selesai, aku akan menyiapkan pesta untuk berterima kasih. Yan Dingtian tersenyum dan berjalan ke King Sui, mengulurkan tangannya saat dia berbicara. Paman tidak perlu repot-repot. King Sui mengulurkan tangannya dan menjabat tangan pria itu. Pria itu tidak mencoba menguji kultivasinya. Dia hanya berdiri dan pergi. Sebelum pergi, dia menoleh ke Yan Jingyu dan berkata, tersenyum, nak, jadilah tuan rumah yang baik untuk King Sui. Ayah, kamu harus cepat. Yan Jingyu tersenyum dan berkata tetapi ekspresinya masih mencerminkan sedikit kekhawatiran. Tidak perlu khawatir. Meskipun paman sedikit terkejut, dia belum merasa cemas. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatunya tidak seburuk yang diharapkan, ucap King Sui meyakinkan Yan Jingyu. Ayo, biarkan aku mengajakmu mencari kamar. Sudah waktunya kita makan juga. Ketika Yan Jingyu mendengar kata-kata King Sui dan melihat bahwa King Sui ada di sini, dia tanpa sadar merasa nyaman. Selain itu, dia sudah memberitahu ayahnya dan dia percaya bahwa ayahnya akan dapat membuat persiapan yang diperlukan. Kamar yang didapat Yan Jingyu untuk King Sui berada tepat di sebelah gedung pavilionnya, namun, meskipun keduanya saling berhadapan, mereka tidak berbagi pintu yang sama juga tidak terhubung secara internal. King Sui tidak terlalu khawatir. Dia merasa bahwa karena Yan Clan bisa tinggal di puncak kota Yan selama bertahun-tahun, menjaga diri mereka tetap berakar di sini, bahkan kekuatan paling berpengaruh kedua atau ketiga atau bahkan jika lebih banyak orang bekerja bersama, mereka tidak akan jatuh. Itu seperti bagaimana bahkan jika kota Yan berkolaborasi dengan beberapa kota besar lainnya, mereka pasti tidak dapat membahayakan bangsawan dinasti Yu Agung. Karena itu, King Sui tidak khawatir. Dia bahkan merasa bahwa semuanya tanpa sadar pada akhirnya akan beres. Dia berencana untuk tinggal di sini selama beberapa hari dan kemudian menemukan lokasi untuk mendirikan V-Recruit Blacksmith Store miliknya. Dia ingin mendapatkan reputasi untuk dirinya sendiri. Yan Yang Zhao pasti pergi untuk mengurus beberapa hal. Jika tidak, jika dia tahu bahwa King Sui ada di sini, dia pasti akan datang dan menemuinya. Yan Jingyu membawa King Sui ke gedung. Segala sesuatu di dalamnya masih baru dan semua yang diperlukan telah disiapkan. Ruangan itu tampak sangat hangat dan nyaman. Satu-satunya hal adalah bahwa itu tampak sedikit feminin. Namun, itu normal. Bagaimanapun, tempat itu tepat di sebelah Yan Jingyu. Di tempat lain, Yan Dingtian meninggalkan Yan Clan dan terbang menuju ke arah belakang. Tidak ada perubahan pada ekspresinya, kecuali sedikit suram. Ada pegunungan kecil tidak jauh dari Yan Dingtian dan vegetasi sangat lebat di gunung. Tanaman menutupi seluruh puncak gunung dan bahkan tidak ada jalan yang terlihat. Lingkungannya sangat indah. Yan Dingtian tiba di lembah yang indah. Lembah ini tidak besar dan juga tidak terlalu kecil. Ada sebuah danau besar di tengahnya yang memiliki air yang sangat jernih sehingga Anda bisa melihat dasarnya. Ada berbagai ikan di dalam air. Sesekali, sekawanan burung datang untuk minum air. Tidak ada binatang iblis berskala besar di sini. Paling banyak, hanya akan ada beberapa binatang buas berskala kecil yang akan muncul. Ada pavilion di samping danau dan ada cukup banyak pria tua di sini, mereka yang sudah melewati masa jayanya. Ada yang memancing, ada yang main catur, ada yang minum teh.
Yan Dingtian mendarat di lembah dan berjalan. Saat dia datang, beberapa orang tua melihat ke arahnya. Mereka terus melakukan apa yang mereka lakukan tetapi akan mengangguk pada Yan Dingtian, menunjukkan bahwa dia bisa masuk. Dinding di lembah dipenuhi dengan rumah batu. Yan Dingtian membungkuk ke empat arah sebelum menuju ke salah satu rumah batu. Itu kan Dingtian, masuk. Suara yang terdengar kuno terdengar. Kedengarannya sangat ramah tetapi biasa, seolah-olah itu dari orang tua yang paling biasa. Kakek, Yan Dingtian masuk dan membungkuk untuk menyapa orang tua itu. Rumah batu itu tidak besar tetapi terlihat sangat sederhana dan mengesankan. Sepertinya bisa membuat orang merasa bahwa ruangan mewah itu adalah sesuatu yang sangat vulgar. Seorang pria tua jangkung dengan tubuh yang baik berdiri di ruangan itu. Kamarnya sangat sederhana. Ada meja batu di tengahnya dan lelaki tua itu berdiri di depannya, menulis sesuatu dengan kuas. Datang dan lihatlah bagaimana beberapa kata ini terlihat. Orang tua itu sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik hari ini saat dia berbicara dengan Yan Dingtian. Pada sepotong besar perkamen binatang, tertulis kata-kata kebenaran yang menginspirasi kekaguman. Kata-kata itu ditulis dengan kekuatan besar dan memancarkan aura yang kuat. Hanya dari kata-katanya saja, orang bisa mengetahui karakter lelaki tua itu. Itu ditulis dengan goresan yang berani dan kuat, memancarkan perasaan kebenaran yang besar. Tampaknya kakek telah mencapai terobosan lain dalam kaligrafi, ucap Yan Dingtian tersenyum. Hahaha, ini yang kamu katakan setiap saat. Baiklah, tidak ada alasan Anda datang ke sini jika tidak ada yang terjadi. Apa terjadi sesuatu? Tanya orang tua itu membawa Yan Dingtian ke ruangan lain. Kamar ini tidak besar. Ada meja batu dengan kompor kecil di dalamnya. Teh sedang direbus di atas kompor dan aroma samar memenuhi seluruh ruangan. Orang tua itu mengeluarkan 2 cangkir porselen kecil dan Yan Dingtian dengan cepat mengisi 2 cangkir itu hingga 70% penuh dan kemudian berkata, tersenyum, kakek, klan Yu sedang berpikir untuk meletakkan tangan mereka pada kita. Yu klan, haha, aku tahu mereka tidak akan puas. Mereka pasti berpikir bahwa klan Yan kita tidak memiliki perkembangan apapun selama bertahun-tahun ini dan mereka akan bisa memusnahkan kita. Namun, dalam pertarungan ini, bahkan jika klan Yan kita menang, kita masih akan menderita banyak korban. Ini yang paling penting. Orang tua itu mengambil cangkir tehnya, menyesapnya dan berbicara perlahan. Jinyu kembali hari ini, untuk berpikir bahwa klan yang bersekongkol dengan Yu klan. Klan yang mencoba untuk menyentuh Jinyu tetapi 4 sesepuh dari klan Yang dan klan Wu dibunuh oleh Jinyu. Apa kultivasi gadis itu sudah meningkat? Orang tua itu bertanya. Gadis itu berkata bahwa seorang pemuda telah menyelamatkannya dan keempat sesepuh juga dibunuh olehnya. Dia saudara angkat Jinyu. Oh, tampaknya pemuda ini tidak sederhana. Aku tahu karakter gadis itu dengan baik. Orang-orang yang menurutnya kaya, terutama pria muda, ini seharusnya menjadi yang pertama setelah sekian tahun. Orang tua itu tampak sangat bahagia dan tampaknya tidak terlalu peduli dengan masalah Yu klan. Aku khawatir tentang masalah dengan Yu klan dan dengan demikian hanya mengamatinya sebentar. Pemuda ini sangat tersembunyi dan seharusnya memiliki beberapa kemampuan unik, ucap Yan Dingtian memikirkannya sebelum berkata. Kita serahkan saja pada takdir. Gadis itu sangat keras kepala dan diberkati dengan keberuntungan besar dalam hidupnya. Dia sudah cukup umur sekarang dan kita bisa meninggalkannya sendirian. Jika dia butuh sesuatu, puaskan saja keinginannya. Senyum lelaki tua itu semakin ramah. Baik, kakek, lalu bagaimana dengan Yu klan? Haha, aku akan melakukan perjalanan ke Yu klan. Mereka tidak bodoh. Setelah mengetahui kemampuan kita, mereka secara alami tidak akan berani mengambil tindakan sembarangan. Kami tahu apa yang mereka pikirkan juga, tetapi sulit untuk menghentikan mereka. Selain itu, kita masih memiliki Dingyi yang merupakan anggota keluarga kerajaan dan tidak ada yang perlu kami khawatirkan. Ucap orang tua itu, kakek, meskipun Dingyi adalah anggota keluarga kerajaan,
klan Yu juga memiliki seseorang yang merupakan anggota keluarga kerajaan. Kali ini, mereka telah merencanakan ini dengan sangat baik dan mereka mungkin tidak akan berhenti begitu saja, ucap Yan Dingtian. Tidak perlu khawatir, saya akan mengusulkan untuk mengadakan kompetisi junior. Yang kalah akan meninggalkan kota Yan. Orang tua itu berkata dengan tenang. Kompetisi junior adalah kompetisi antara kekuatan muda dalam sebuah klan. Ini memutuskan klan mana yang akan menjadi lebih kuat di masa depan. Oleh karena itu, kekuatan muda yang kuat di klan akan menjamin klan menjadi kuat di masa depan. Tentu saja, klan juga akan melakukan yang terbaik untuk melindungi anggota muda klan yang luar biasa, sejauh mereka membiarkan kultivator tingkat master negara melindungi mereka. Itu bagus juga. Akan bagus jika kita bisa menyelesaikan ini dengan beberapa putaran kompetisi junior. Sial, ini benar-benar masa yang penuh kesulitan. Klan Yan sudah sangat menderita dari wilayah api Scarlet dan masalah lainnya. Saya ingin tahu apakah mereka akan setuju dengan ini, ucap Yan Dingtian dengan getir. Jangan khawatir, jika dia bahkan tidak berani bersaing dalam hal ini, bagaimana mungkin mereka berani bertarung untuk Yan City bersama kita? Meskipun orang tua seperti kita dari kedua klan adalah bentuk keamanan, klan yang hebat lebih menghargai masa depan klan mereka dan warisan di antara generasi muda. Orang tua itu tersenyum dan berkata dengan pasti, ada beberapa anak muda di Yu Clan yang sangat luar biasa. Aku ingin tahu apakah bertarung di kompetisi junior akan menguntungkan bagi kita. Ucap Yan Dingtian masih sedikit khawatir. Setelah kalian kembali, lakukan diskusi dengan yang lain tentang ini dan pilih orang yang akan ambil bagian. Ini bukan pertama kalinya kami melakukan ini dengan orang lain. Generasi muda Yan Clan masih cukup kuat. Orang tua itu sepertinya tidak terlalu peduli. Baiklah kakek. Aku akan kembali dan melihat persiapan yang diperlukan. Lanjutkan. Aku akan melakukan perjalanan ke Yu Clan. Di tempat lain, pada saat Yan Jinyu mendapatkan akomodasi King Sui, matahari sudah terbit. Setelah mereka makan, Yan Jinyu menyuruh King Sui untuk beristirahat dan pergi keluar. King Sui sangat bosan. Dia masih memikirkan tentang pohon Buddha emas 9 gelombang. Oleh karena itu, ia memasuki alam Valet Jade Immortal secara langsung. Dia ingin membiasakan diri dengan kendali teknik pertarungan yang kuat ini. King Sui juga telah mengesampingkan teknik tongkat iblis Frenzied Vajra baru-baru ini. Kultivasinya telah meningkat pesat baru-baru ini dan kehebatan teknik pertempuran ini juga seharusnya meningkat pesat. Ini dianggap sebagai salah satu teknik pertempuran paling kuat yang bisa dia lakukan. Berdiri di udara di alam Valet Jade Immortal, King Sui mengangkat lengannya, menciptakan serangkaian cetakan telapak tangan Buddha emas. 7 cetakan telapak tangan Buddha emas raksasa muncul di udara seolah-olah itu adalah tangan fisik, seolah-olah itu adalah garis produksi, berkilauan dalam cahaya keemasan. Cahaya fluoresen mengalir melaluinya dengan perasaan takjub yang tak terlukiskan. Aura yang agung dan bermartabat terpancar. Ada juga kekuatan yang tidak bisa dihancurkan yang kuat dan mendominasi namun baik hati dan lembut. Anehnya, mereka tampak berpadu sempurna. King Sui menggerakkan tangannya dan aliran pikiran muncul di benaknya dan dia mengikuti hatinya. Bentuk teratai yang terbentuk bisa mengurung dan dia melancarkan serangan yang berdampak pada garis lurus. 7 telapak tangan bergabung sebagai satu yang turun dari atas, menyerang dengan kekuatan yang bisa menutupi langit hanya dengan mengangkat tangan. Kehebatannya sangat mendominasi. King Sui melakukan 7 gelombang telapak Buddha emas agung dengan penuh semangat di udara. Rasanya sangat bagus dan penguasaannya meningkat, memunculkan kehebatannya juga. Latihan membuat sempurna. Peningkatan level skill bisa meningkatkan kehebatan banyak. Gunung 9 Benua. King Sui memanggil Gunung 9 Benua dan mengendalikannya bersama. Hati mengikuti niat, 7 telapak tangan sebagai satu, menutupi langit. Pergilah. Wosh. King Sui mendaratkan telapak tangan yang sangat mendominasi ke Gunung 9 Benua. Pada saat itu,
King Sui merasa bahwa kehebatan Gunung Sembilan Benua sekali lagi menjadi sangat menakutkan dan sekarang berada di luar imajinasi King Sui. Aku ingin tahu apakah dampak dari Gunung Sembilan Benua, dikombinasikan dengan One Hand Cover Sky, ini akan mampu menembus bentuk kedua dari manifestasi armor binatang iblis dari orang tua yang klan itu. King Sui bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan metode ini untuk menyelesaikan pertempuran jika dia sekali lagi bertemu dengan seseorang dari level itu. King Sui kemudian mengendalikan 7 gelombang telapak Buddha emas agung yang berbentuk teratai, mengendalikan Gunung Sembilan Benua dengan pikirannya, sementara dia mencoba menciptakan 7 gelombang lagi dari telapak Buddha emas agung dengan tangan lainnya. One Hand Cover Sky. Yang membuat King Sui bahagia adalah energi jiwanya cukup. Meskipun dia kurang fasih dalam kendali, itu tidak terlalu sulit. Dia sekarang tahu bahwa dia telah mendapatkan 1 atau 2 gerakan pembunuh untuk dirinya sendiri. Kehebatannya melonjak. King Sui kemudian menampilkan tongkat setan Buddha berlian. Saat ini, dia hanya mampu tampil hingga tongkat keempat. Tongkat setan Buddha berlian, tongkat keempat, 5 gelombang yang melonjak. Namun, kehebatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah dia bisa membalikkan laut hanya dengan 1 serangan tongkat. Waktu berlalu saat dia berkultivasi dan kemampuannya mulai stabil dan perlahan meningkat. Meskipun King Sui secara pribadi merasa itu lambat, orang luar pasti akan merasa takut jika mereka melihatnya sendiri. Tentu saja, salah satu alasannya juga karena dia memiliki alam valet jade immortal. Bahkan jika bakat seseorang tidak fantastis, jika mereka memiliki harta karun seperti alam valet jade immortal, mereka akan mampu berdiri di puncak. Selain itu, King Sui telah mewarisi warisan teknik penguatan kuno. Ketika King Sui keluar, saat itu sekitar sore. Ketika dia berjalan keluar dari pintu, dia melihat bahwa Yan Yang Zhao telah kembali dan sedang mengobrol dengan Yan Jingyu di paviliun di lantai bawah. Ketika Yan Yang Zhao melihat King Sui, dia tampak sangat bersemangat. "Adik, kamu akhirnya di sini. Aku tidak menyangka kamu sangat akrab dengan adik perempuanku. Untung kita semua satu keluarga sekarang. Saudaraku, kapan kamu kembali? Saya berkultivasi sebelumnya dan belum pernah mendengar bahwa kalian telah kembali." King Sui tahu bahwa mereka pasti telah mencarinya lebih awal tetapi tidak memanggil. Namun, dia masih tahu. "Saya baru saja kembali. Ayo, ayah sudah menyiapkan pesta. Kami perlu berterima kasih karena telah menyelamatkan Jingyu." Yan Jingyu meraih King Sui dan pergi sementara Yan Jingyu tersenyum dan mengikutinya. "Saudari Yan, apakah ada solusi untuk masalah ini dengan klan Yu?" tanya King Sui. Meskipun dia tidak mementingkan dirinya sendiri dalam urusan keluarga orang lain, dia tahu tentang ini dan jika dia bertanya, itu hanya akan menunjukkan kepeduliannya. "Ayahku berkata bahwa sepertinya kita akan mengadakan kompetisi junior untuk memutuskan masalah antara kedua klan," ucap Yan Yang Zhao sambil berjalan. "Kompetisi junior? Apa itu?" King Sui bertanya, bingung. Akan ada persaingan antara generasi muda klan Yu dan klan Yan. Akan ada total 9 putaran. Pihak yang kalah akan bersumpah pada keluarga kerajaan bahwa mereka akan mundur ke pengasingan, tidak keluar selama 1000 tahun dan tidak berpartisipasi dalam pertarungan di dunia. Ucap Yan Yang Zhao tersenyum. King Sui tercengang. Dia menganggap janji seperti itu aneh. Namun, King Sui merasa bahwa dibandingkan dengan sumpah yang terancam tersambar petir dan semacamnya, ini lebih efektif. Itu karena janji mereka akan menyebar ke seluruh pusat kota Yan City dan bahkan mungkin ke keluarga kerajaan. Jika itu disumpah atas nama keluarga kerajaan, itu akan menjadi penghormatan kepada keluarga kerajaan. Namun, jika seseorang tidak menepati janjinya setelah kalah, itu akan menjadi penghinaan yang terang-terangan terhadap keluarga kerajaan. Karena mereka lebih lemah dari keluarga kerajaan, tidak ada yang berani melawan kata-kata mereka seperti ini. Sumpah ini bagus. Apakah sudah diputuskan kapan itu akan terjadi? Benar, apakah kalian berdua akan berpartisipasi? Ucap King Sui tersenyum. Waktunya belum diputuskan.
Jinyu pasti akan berpartisipasi. Generasi muda tidak boleh lebih dari 100 tahun. Saya mungkin tidak akan berpartisipasi. Senjata yang kamu tempa untuk Jinyu sangat kuat. Dulu, saya masih pamer di hadapannya tapi sekarang saya diejek olehnya sepanjang waktu, ucap Yan Yang Zhao tersenyum. Wilayah tempat kultivator berada sangat penting dan begitu juga kekuatan seseorang. Meski senjata itu sangat penting, bukan berarti senjata ampuh akan mampu mengubah hasil pertempuran setiap saat. King Sui mengingat kecepatan, teknik pertempuran, pengalaman, dan dunia tempat dia berada. Semua ini telah memberi King Sui pemahaman yang lebih dalam tentang kultivasi. Itu sama untuk Yan Jinyu juga. Karena itu, dia sepenuhnya setuju dengan apa yang dikatakan King Sui. King Sui bisa membunuh lelaki tua itu, tetapi dia tidak sekuat dia. Oleh karena itu, dia merasa bahwa itu karena pemahaman dan pengalaman King Sui sendiri. Benar, itu benar. Ayah juga mengatakan itu padaku sepanjang waktu. Namun, saya tidak tahan dengan godaan itu. Yan Yang Zhao tersenyum canggung. Ketika mereka mencapai aula utama, tempat King Sui datang pertama kali, pesta sudah disiapkan. Tidak banyak orang. Ada Yan Dingtian dan seorang wanita dewasa menawan yang sedikit seperti Yan Jinyu berdiri di sampingnya. Itu pasti ibu Yan Jinyu. Selain itu, ada 6 anak muda lainnya, 4 laki-laki dan 2 perempuan. Semuanya tampak sangat luar biasa. Para pria juga memiliki aura yang mengesankan. Yang terpenting, aura yang dipancarkan orang-orang ini semuanya bahkan lebih kuat dari Yan Yang Zhao. Yan Yang Zhao selangkah lagi untuk menjadi master negara tingkat 1, tetapi orang-orang ini berada di atas tingkat master negara tingkat 1. Ini warisan bangsawan dari klan aristokrat. Mereka seharusnya tidak terlalu muda. Orang-orang yang berusia 70-an atau 80-an masih dianggap sangat muda di benua Kerbau Barat. King Sui sekarang sudah terbiasa juga. Dia akan segera berusia 40 tahun. Di 9 benua, bahkan ketika dia kembali ke 5 benua, orang cenderung mengabaikan usia juga. Bagaimanapun, bahkan orang biasa memiliki umur sekitar 150 tahun. Mereka yang hidup lebih lama bisa hidup sampai usia hampir 200 tahun. Di dunia di mana ada ki spiritual yang kuat dari langit dan bumi, orang-orang memiliki umur panjang dan vitalitas yang kuat. Karenanya, mereka tampil muda dan penuh semangat. Kedua wanita itu seusia dengan Yan Jinyu dan sangat luar biasa baik dalam hal penampilan dan disposisi mereka. Salah satunya mengenakan pakaian hijau zamrud sementara yang lainnya mengenakan pakaian merah menyala. Wanita dengan pakaian merah menyala tampak lebih muda. Dia memiliki ciri-ciri yang sangat indah, mata yang cerah dan hidung yang indah. Dia memandang King Sui dengan senyum penasaran. King Sui, ayo, ayo. Saya akan memperkenalkan Anda. Ini semua adalah anak-anakku. King Sui juga bukan orang luar. Dia adalah adik angkat Jinyu. Di masa depan, kita semua akan menjadi keluarga, ucap Yan Dingtian tersenyum, berjalan mendekat, meraih tangan King Sui. Yang lain sepertinya tidak menganggap ini aneh, seolah-olah mereka telah mendengar ini sebelumnya. Seorang pria dewasa yang tinggi dan tampan tersenyum dan berkata kepada King Sui, "Saya Yan Yangji, yang tertua di antara bersaudara. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku kakak tertua seperti Jinyu dan yang lainnya." "Kakak tertua Yan, saya sering mendengar Sister Yan berbicara tentang Anda. Saya akhirnya memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan Anda," ucap King Sui tersenyum. "King Sui, saya Yan Yangchen. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya kakak kedua. Tentu saja, saya akan senang jika Anda memanggil saya sebagai Yan Yangchen juga. Saya tahu bahwa kultivasi Anda baik. Kita bisa bertukar waktu lain. Aku tidak menyangka kamu akan bisa mengalahkan Master Negara tingkat 2. Seorang pria bertampang kasar berkata dengan sangat terus terang. Dia adalah yang paling kasar di antara mereka semua dan seharusnya memiliki kepribadian yang paling lugas. "Halo, kakak kedua.
Aku paling suka kepribadian seperti milikmu. Saya berharap ketika waktunya tiba, Anda akan bersikap lunak terhadap saya. King Sui mengulurkan tangannya dan menjabatnya dengan pria itu saat dia berkata dengan gembira. Kakak kedua, bisakah kamu menahan diri? Setidaknya cari dia sebagai lawan setelah mengenalnya selama beberapa hari. Anda selalu ingin berdebat dengan orang ketika Anda baru saja bertemu mereka, ucap Yan Jinyu tanpa berkata-kata. Yan Jinyu tidak tua tapi dianggap lebih tenang dari mereka. King Sui, saya Yan Yuyin. Saya lebih tua dari Jinyu. Apakah Anda ingin memanggil saya kakak perempuan? Nama saya sangat terkenal di sekitar kota Yan. Wanita dewasa dan menawan dengan pakaian hijau zamrud tersenyum sambil mengulurkan tangannya yang putih dan indah. King Sui tersenyum dan mengguncangnya. Sister Yuyin secantik apa yang Sister Yan katakan. Jika saya menemui masalah, saya pasti akan datang untuk meminta bantuan Anda. Wanita berbaju merah tampaknya sedikit lebih muda dari King Sui dan disebut Yan Huoyun. Meskipun namanya aneh, dia sangat hangat dan ramah. Dia dengan senang hati memanggil kakak King Sui, King Sui. Wanita cantik yang sudah menikah itu adalah ibu Yan Jinyu dan Yan Yang Zhao. Dua pria lainnya disebut Yan Long dan Yan Leng. Yan Long masih baik-baik saja tetapi Yan Leng agak dingin dan tidak ramah. Namun, dia masih menyapa King Sui dengan sopan. Hanya saja senyumannya agak kaku. Broter King Sui, jangan terlalu memikirkannya. Seperti inilah kakakku. Berapa kali dia tersenyum bisa dihitung. Dia hanya tersenyum karena dia senang bertemu denganmu. Biasanya tidak banyak orang yang bisa membuatnya tersenyum. Bahkan tunangannya tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Yan Huoyun tersenyum dan menjelaskan kepada King Sui. Oh, saya tersanjung. Karena kita semua mengenal satu sama lain. Ayo, semuanya, duduklah. Hari ini kami menyambut King Sui dan mengucapkan terima kasih kepadanya, ucap Yan Dingtian lagi. King Sui bergabung dengan yang lain dan mengambil tempat duduknya. Ini pasti anak-anak Yan Dingtian yang lebih luar biasa. King Sui tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa Yan Dingtian tidak hanya memiliki anak-anak ini, bukan fakta bahwa dia tidak akan hanya memiliki satu istri ini. Pasti ada alasan mengapa orang-orang ini ada di sini bersama hari ini. King Sui duduk di antara Yan Jinyu dan Yan Yang Zhao. Yang lain ingin dia duduk di kepala meja tetapi King Sui tahu itu tidak pantas dan mereka tidak bersikeras. Yan Yangci adalah anak tertua Yan Dingtian dan dia juga yang terkuat. Setidaknya, meskipun King Sui tidak tahu apa kekuatan tepatnya, dia tahu bahwa orang ini pasti sangat kuat. Ada juga Yan Yuyin. Aura yang berfluktuasi wanita ini sangat istimewa. King Sui memikirkan apa yang dia katakan sebelumnya, bahwa namanya sangat berguna di sekitar tempat itu. Sepertinya dia harus sangat kuat. King Sui, kamu memperlakukan Jinyu dengan sangat baik. Bahkan aku cemburu dengan senjatanya. Ucap Yan Yuyin duduk di seberang King Sui dan tersenyum. King Sui tahu bahwa sesuatu seperti ini akan dibicarakan cepat atau lambat, tetapi hanya karena mereka baru saja mengenal satu sama lain, mereka seharusnya tidak membicarakannya terlalu cepat. Saya tidak memiliki bahan yang diperlukan. Jika Sister Yuyin memilikinya, saya akan dapat menempanya untuk Anda dengan sangat cepat. Namun, saya tidak tahu apakah Anda akan puas dengan itu. Salah satu yang Sister Yan miliki sebagian besar karena keberuntungan juga, ucap King Sui tersenyum. Haha, aku baru saja menggodamu. Jika saya benar-benar membutuhkan senjata, saya tidak akan sungkan dengan Anda. Sister Jinyu terlalu pelit. Sebelumnya ketika saya melihat senjata itu, dia menolak memberitahu saya siapa yang membuatnya. Yang Zhao yang menebaknya. Yan Yuyin tersenyum menawan dan menggoda. Karena semua orang memperlakukan saya seperti keluarga, tidak perlu berdiri di atas upacara. Saya hanya memiliki kemampuan kecil ini. Jika bisa berguna, tidak perlu berdiri di atas upacara dengan saya. King Sui tidak menentang hal-hal seperti ini dan itu sangat normal. Jika tidak ada kecelakaan, ini adalah hal-hal yang akan terjadi cepat atau lambat.
King Sui, saya orang yang lugas dan saya tidak akan sungkan dengan Anda. Saya tidak puas dengan senjata dan baju besi saya saat ini dan akan mendapatkan bantuan Anda nanti. Untuk kompetisi yang akan datang, saya harus sedikit tidak tahu malu dan mendekati Anda, meskipun itu demi reputasi saya. Yan Yangchen tersenyum dan berkata, "Kakak kedua, kamu selalu berkulit tebal," ucap Yan Huoyun tersenyum. Kata-kata Yan Huoyun menyebabkan semua orang tertawa. Bahkan King Sui juga tersenyum dan berkata, "Saya suka keterus-terangan kakak kedua. Jangan khawatir, serahkan ini padaku. Saya pasti akan membuat Anda merasa puas." Semua orang kemudian mengobrol saat makan. Mereka semua adalah anak muda dan memiliki topik yang sama untuk dibicarakan. Sebagian besar waktu, Yan Dingtian dan istrinya yang cantik hanya akan menonton dari samping. "Ayah, apakah peserta kompetisi yang akan datang sudah ditentukan?" Yan Jinyu melihat ke arah Yan Dingtian dan bertanya, tersenyum. "Kurang lebih, tapi ayah dan para tetua belum memutuskan semuanya. Akan ada Yang Qi, Yang Chen, Yu Yin, Lenger, dan Anda. Sedangkan sisanya, mereka akan dipilih dari antara sepupumu," ucap Yan Yuyin tersenyum. "Izinkan saya berpartisipasi juga." Saat itulah Yan Yang Zhao angkat bicara. "Yang Zhao, Anda harus fokus pada kultivasi Anda. Masalah kali ini adalah yang paling penting. Jika tidak, saya akan memberi Anda kesempatan untuk berdebat. Kedua belah pihak akan berjuang keras dan akan bertempur dalam pertarungan hidup dan mati." Ketika Yan Dingtian mengatakan ini, itu dengan nada berat. Kata-kata Yan Dingtian membuat semua orang cemberut. Ini adalah anak-anaknya yang paling luar biasa dan Yu Clan adalah klan yang hebat juga. Karena mereka berani menantang Yan Clan, mereka pasti memiliki kepercayaan pada kekuatan mereka. Jika sesuatu terjadi pada salah satu dari anak-anak ini, itu akan menjadi pukulan telak baginya juga. Mereka mengatakan bahwa orang-orang tidak akan dapat tumbuh dan berkembang pesat jika mereka tidak melewati rintangan. Namun, ketika saatnya benar-benar tiba, tidak ada ayah yang akan terlalu rela membiarkan anak-anaknya melalui semua itu. "Paman, aku akan mendirikan toko pandai besi di dekat Yan Clan beberapa hari ini. Tolong minta Sister Yan memberitahu saya pada hari kompetisi." King Sui tersenyum dan berkata kepada Yan Dingtian, "King Sui, kamu telah menyelamatkan Jinyu tapi aku belum berterima kasih. Karena Anda seorang pandai besi, Anda dapat memiliki ini." Yan Dingtian mengeluarkan sachet sutra interspatial dan menyerahkannya kepada King Sui. "Saya tidak bisa menerima itu. Kami semua adalah keluarga dan terlebih lagi, saya tidak ingin apapun mencemari hubungan kami sebagai saudara kandung antara Sister Yan dan saya." King Sui tersenyum dan menolak niat baik Yan Dingtian. "Baiklah, perlakukan mereka sebagai hadiah pertemuan dariku. Seharusnya tidak masalah, kan?" ucap Yan Dingtian tersenyum hangat dan lembut. Dia sangat menyukai pemuda ini, yang tidak sombong atau berkepala dingin dan sangat rasional. Tidak heran dia bisa akur dengan gadis itu. Setelah sedikit ragu-ragu, King Sui tersenyum dan menerimanya. "Kalau begitu saya akan berterima kasih kepada paman untuk ini." "Benar, biarkan Jinyu membawamu untuk membantumu mendirikan toko pandai besi," ucap Yan Dingtian kepada King Sui dan Yan Jinyu. "Biarkan aku yang melakukannya. King Sui telah berjanji kepada saya sebelumnya bahwa jika dia datang ke pusat kota, dia akan menyerahkan segalanya kepada saya," ucap Yan Yang Zhao dengan cepat. Meskipun King Sui membahas masalah ini dengan toko pandai besi, dia tahu bahwa itu masih perlu waktu beberapa hari. Setelah pesta berakhir, King Sui melihat bahan-bahan yang diberikan Yan Dingtian kepadanya dan sangat terkejut. Ada meteorit dunia lain berkualitas tinggi, esensi logam 10.000 tahun, batu guntur. "Kakak kedua, senjata jenis apa yang kamu gunakan dan elemen seni bela diri milikmu?" "Saya akan melihat untuk melihat jenis senjata dan baju besi apa yang lebih cocok," ucap King Sui memandang Yan Yangchen. Yan Dingtian dan istrinya sudah pergi. "Saya menggunakan palu, yang seperti ini. Saya mengembangkan teknik bela diri elemen tanah.
ucap Yan Yangchen dengan cepat mengeluarkan palu sendiri. Ada sepasang palu pertempuran dan masing-masing lebih besar dari orang itu sendiri. Mereka berwarna abu-abu dan terlihat sangat berat. Secara keseluruhan, senjata ini masih dianggap cukup kuat. King Sui merasakannya sedikit dan mengerti mengapa Yan Yangchen menginginkan mereka diganti. Meskipun Mountain Splitting Hammer dianggap layak, itu hanya meningkatkan kekuatan pengguna 3 kali lipat. Atribut lainnya juga biasa-biasa saja. Namun, Yan Leng ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia berbicara dengan tidak wajar. King Sui, bisakah kamu membantuku menempa senjata? Saya akan menukarnya dengan sesuatu. Saudara Leng, mengapa Anda sungkan dengan saya? Aku tidak cocok menjadi saudaramu. King Sui tahu bahwa ini adalah orang yang tidak ramah. Kecuali mereka dipaksa ke tingkat tertentu, mereka tidak akan meminta bantuan orang lain. Bukan itu, maka saya tidak akan sungkan. Saya harap Anda dapat membantu saya menempa pedang yang lebih ringan yang memiliki kelincahan tinggi. Akan lebih baik jika itu bisa menembus armor. Anda bisa menempanya sesuai kemampuan Anda. Saya mengolah teknik bela diri elemen angin dan fokus pada kecepatan dan aliran. Aku harus merepotkanmu untuk ini. Saya memiliki bahan yang cocok di sini. Yan Leng berkata dengan sopan. Baik, dapatkah saya melihat senjata Brother Leng sebelumnya? Ucap King Sui. Saya lupa tentang itu. Seperti ini, ucap Yan Leng mengeluarkan senjata yang mirip dengan belati panjang dari lengan bajunya. Pedang itu memiliki lebar 2 jari dan panjang hampir 2 kaki. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan saudara Leng, ucap King Sui tersenyum dan berjanji. Baiklah, King Sui, apakah ada hal-hal yang perlu kamu urus? Jika Anda memberitahu saya mungkin bisa membantu Anda. Saat itu, ucap Yan Yuyin tersenyum. Kamu benar-benar akan membantuku? Tanya King Sui tersenyum. Tentu saja, ini adalah pertama kalinya saudari dengan sukarela membantu seseorang. Katakan padaku dan aku akan melihat apakah aku dapat membantumu dengan itu, ucap Yan Yuyin tersenyum. Aku benar-benar ada yang harus dilakukan. Inilah alasan saya mendirikan toko pandai besi juga. Saya mencari seseorang. Dia istriku tapi hanya saja aku tidak tahu di mana dia sekarang. Ucap King Sui mengeluarkan lukisan di Chen. Istrimu sangat cantik. Sudah berapa lama Anda tidak melihatnya? Apa kau yakin dia dari dinasti Yu Agung? Ucap Yan Yuyin melirik ke arah King Sui dari sudut matanya saat dia mengatakan ini. Saya tidak tahu. Sudah 5 tahun sejak dia datang ke benua barat. Aku juga tidak tahu di mana dia. Dia harus datang ke dinasti Yu Agung dulu. Jika nyaman, aku akan menyusahkan Sister Yuyin untuk membantuku mengawasi, ucap King Sui tersenyum. Dia sebenarnya tidak terlalu berharap untuk ini dan hanya mengatakan ini untuk kesopanan. King Sui, bisakah kau tinggalkan lukisan ini denganku dulu? Saya akan membantu Anda untuk bertanya-tanya, ucap Yan Yuyin setelah memikirkannya. Baik, lukisan ini adalah salah satu yang digambar King Sui sendiri. Itu bukanlah salah satu lukisan kecantikan. Malam itu, King Sui menghancurkan alam Valet Jade Immortal. Bahkan jika senjatanya sudah siap, dia tidak akan segera memberikannya. Senjata yang bagus tidak dipalsukan dengan cepat. Meskipun yang dia berikan kepada Yan Jingyu terlalu cepat, palu yang ditempa King Sui untuk Yan Yangchen adalah sepasang penghancuran dunia yang besar. Palu ini tidak akan kalah bahkan jika dibandingkan dengan Dewa Petir. Bisa dikatakan bahwa karena kemampuan menempa yang kuat, kekuatan palu itu bahkan lebih besar. Ingatan King Sui tentang senjata-senjata itu dalam kesadarannya tidak terlalu akurat. Itu seperti bagaimana pedang biduk tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan pedang ilahi koneksi mistik dan 4 elemen pedang Green Cloud. Itu berarti itu semua terkait dengan kemampuan menempa seseorang dan material yang digunakan. Meskipun ini adalah pertama kalinya King Sui mencoba menempa palu, itu sangat lancar. Dia bahkan telah mengukir formasi segel juga, yang sama yang telah dia ukir pada pedang 4 elemen Green Cloud.
Armor pertempuran lebih berat dan lebih besar dan formasi segel yang dia gunakan untuk itu adalah formasi segel perisai ilahi. Selain itu, dia juga menempa beberapa pasang sepatu bot, mengukir formasi Gale Seal di atasnya. Dia juga menempa baju besi dan rok pertempuran untuk Yan Jinyu. Tentu saja, dia juga akan memberikannya kepada peserta kompetisi lainnya karena dia tidak terlihat bias. Karena itu, dia telah menyiapkannya lebih awal. Atribut untuk penghancuran dunia sedikit lebih rendah dari pedang biduk. Peningkatan serangan energi roh hanya 50% tetapi atribut lainnya hampir sama dengan 4 elemen pedang Green Cloud. Selain itu, ada juga peningkatan 20% pada kecepatan dan kecepatan menyerang. Ini sangat penting. Biasanya teknik bela diri elemen tanah akan cenderung kalah dalam hal kecepatan. Peningkatan 20% tambahan ini dapat menutupi banyak perbedaan. Selain itu, dengan sepasang sepatu bot tambahan, kekuatannya mungkin akan meningkat pesat dan terlebih lagi, kekuatan bertarungnya. Ketika King Sui menempa senjata Yan Leng, King Sui menggunakan bahan yang diberikan Yan Leng padanya. Salah satu bahan bakunya sangat bagus, batu bertulang badai naga. Ini adalah bahan langka dan jika ditambahkan, itu bisa sangat meningkatkan kelincahan dan energi roh. Tidak banyak bahan tetapi proses penempaannya sangat lancar. Apalagi dia menambahkan di batu surgawi dan tingkat keberhasilannya meningkat menjadi 100%. Ketika senjata itu selesai, King Sui sangat puas dengan atributnya. Badai pedang bertulang naga meningkatkan kekuatan pengguna sebanyak 5 kali lipat, energi roh sebanyak 1 kali lipat dan memiliki peluang 20% untuk menggandakan kekuatan serangan, termasuk untuk serangan energi roh. Pergerakan pengguna dan kecepatan menyerang akan meningkat 2 kali lipat, dan ada 20% kemungkinan untuk menggandakan kecepatan serangan dan pergerakan pengguna. Penipisan pengguna juga akan berkurang 20%. Penetrasi armor. Ada peluang 10% menembus pertahanan lawan sampai tingkat tertentu, termasuk pertahanan fisik, baju besi pertempuran, dan manifestasi armor binatang iblis. Tingkat penetrasi terkait dengan kemampuan pengguna serta kemampuan lawan. Ini adalah senjata yang ditujukan untuk pembunuh dan bisa dianggap sebagai senjata yang ampuh. Jika digunakan bersama dengan sepasang boots, kehebatannya akan sangat menakutkan. Bahkan Yan Yangqi atau Yan Yuyin mungkin tidak bisa menang melawan Yan Leng saat itu. Dalam pertarungan 1 lawan 1, pembunuh adalah yang paling menakutkan. Setelah melakukan segalanya, sudah waktunya baginya untuk pergi. Dia akan memberikannya kepada mereka dalam waktu beberapa hari. Dia bisa mengatakan bahwa itu adalah hal-hal yang dia buat sebelumnya. Meskipun dia harus mengatakan bahwa senjatanya baru saja dibuat, baju besi dan hal-hal lain dapat dikatakan sebagai persediaan yang dia tinggalkan di masa lalu. Tentu saja, mereka mungkin tidak bertanya, karena setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Bahkan jika mereka bertanya, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Inilah sebabnya mengapa orang pintar tahu apa yang harus mereka tanyakan dan apa yang tidak boleh mereka tanyakan. Ada beberapa hal yang tidak akan Anda ketahui hanya dari bertanya. Sudah waktunya dia bisa makan pil rahasia surgawi kedua. Ini adalah kesempatan besar yang menguntungkan yang diberikan Yan Jinyu kepadanya. Dia pasti tidak akan menyangka bahwa dia akan dapat menyelesaikan ke-10 pil rahasia surgawi dalam waktu 40 hari dan membiarkan kekuatannya berlipat ganda. Bagi yang lain, peningkatan kekuatan yang dibawa oleh 10 pil rahasia surgawi tidak dianggap banyak tetapi bagi King Sui, itu adalah keberadaan yang mengerikan, setidaknya, untuk fase saat ini dia berada. 2 kali lipat, kekuatan fisiknya menjadi 2 kali lipat. Apalagi dengan kultivasi yang telah dia lakukan akhir-akhir ini, bahkan lebih. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan peningkatan tambahan yang dibawa oleh senjata. Kekuatan fisik seseorang adalah yang terpenting. Ini adalah sesuatu yang terkait erat dengan melepaskan kehebatan mereka dalam teknik pertempuran dan pengendalian pikiran mereka. Senjata, baju besi,
dan efek sementara yang dibawa pil obat hanyalah peningkatan dari kekuatan keseluruhan dan akan pucat jika dibandingkan. Untuk ini, kecuali jika seseorang terbiasa dengannya dari waktu ke waktu, efek awalnya tidak akan bagus. Hal ini terutama terjadi ketika terjadi peningkatan yang besar, seperti saat meminum pil obat untuk meningkatkan kekuatan secara luar biasa. Sementara itu menakutkan, kendali individu tidak akan sempurna. Orang tersebut hanya akan mampu melepaskan 70–80% dari kehebatan sebenarnya dalam situasi seperti itu. Namun, ketika peningkatan itu terjadi pada kekuatan fisik dan penguasaan individu, akan ada saat-saat ketika dia mampu melepaskan 120% dari kehebatannya. Keesokan paginya, King Sui keluar sangat awal dan dengan santai pergi berlatih pagi di halaman. Mereka setuju untuk melihat-lihat toko pandai besi hari ini. Dia memalsukan papan nama besar lainnya yang masih bertuliskan Fireclut Blacksmith Store tertulis di atasnya. Dia berharap dia bisa menutupnya hari ini. Untuk sarapan, selain Yan Dingtian dan istrinya, yang lain semua datang, bahkan Yan Leng. Namun, Yan Leng tetap tidak suka banyak bicara. Rombongan mereka pergi ke kawasan bisnis yang tidak jauh. Tempat itu adalah daerah paling makmur di seluruh kota Yan. Bagaimanapun, area ini adalah tempat Yan Clan berada. Ketika dia melihat toko pandai besi yang mereka dapatkan untuknya, King Sui masih sedikit terkejut. Dia tahu bahwa itu yang akan disiapkan Yan Clan untuknya pasti akan sangat baik. Dia hanya tidak menyangka akan sebagus ini. Itu sangat indah dan tampak megah, menempati lahan yang luas dan sangat megah. Ubin kaca kemasan ungu memancarkan aura bermartabat yang tak terlukiskan. Di sekitarnya, ini dianggap bangunan yang paling menonjol. Banyak orang akan menoleh untuk melihat ketika mereka lewat. Ada rumah besar di belakang aula utama. Di daerah makmur ini, manor ini akan memiliki harga yang sangat tinggi. King Sui, apakah kamu senang dengan tempat ini? Yan Jinyu tersenyum dan bertanya. Ya, tapi apakah itu terlalu bagus? Sebenarnya, hanya tempat kecil yang bisa digunakan, ucap King Sui tersenyum. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Toko pandai besi hanya untuk penampilan. Namun, ini juga bagus, karena itu akan lebih mampu menyebarkan reputasinya jauh dan luas. Ketika reputasi itu ada, kemungkinan Di Chen mendengarnya akan lebih tinggi dan karenanya, dia tidak menentangnya. Selain itu, ini diberikan kepadanya oleh Yan Clan. Mungkin tidak akan ada orang yang datang dan membuat masalah di sini. Apalagi, di bulan lain, dia akan mengalami kemajuan luar biasa dalam kekuatannya. Ketika saatnya tiba, kecuali itu adalah klan besar, jika tidak, dengan kekuatan tingkat master negara, dia harus dihormati. Segala sesuatu di sini benar-benar baru dan yang perlu dia lakukan hanyalah masuk. Saat masuk, dia memperhatikan bahwa platform tempa, kompor tempa, rak senjata dan banyak hal lainnya semuanya baru. Sister Yan, terima kasih teman-teman atas masalahnya. King Sui tersenyum dan berkata kepada mereka dan kemudian mengeluarkan papan nama yang telah dia siapkan sebelumnya. Dia melayang dan menggantungnya di atas pintu besar. Syukurlah papan namanya cukup besar dan sangat cocok. Fireclut Blacksmith Store, King Sui, nama ini sepertinya sangat aneh. Yan Yuyin memandang King Sui dengan rasa ingin tahu. Apa yang dia dengar kemarin bahwa alasan dia membuka toko pandai besi adalah agar dia bisa mencari istrinya. Haha, saya berasal dari 5 benua. Di sana, saya punya istri lain bernama Huo Yun Liuli. Keluarganya mengelola toko pandai besi dengan nama ini. King Sui memikirkannya sebelum mengatakan ini. Sepertinya istri yang kamu cari juga tahu tentang Fireclut Blacksmith Store ini. Sangat sulit untuk mengatakan bahwa kamu sudah memiliki beberapa istri, goda Yan Yuyin. Saya benar-benar punya cukup banyak. Adalah dosa bagi pria untuk menjadi terlalu luar biasa. King Sui tersenyum dan kemudian pergi berkeliling untuk memeriksa tempat itu. Oh, saya memberi Anda 1 inci dan Anda meminta 1 mil. Yan Yuyin tersenyum menawan.
Yan Jinyu tidak terlalu memikirkannya dan hanya melihat sekeliling dengan yang lain, tersenyum. Mereka tidak bertanya tentang 5 benua. Tampaknya mereka tahu bahwa King Sui adalah orang asing. King Sui, kapan kamu akan membuka toko? Yan Yangci bertanya sambil melihat sekeliling. Mungkin besok. Haruskah kita minum di sini hari ini? King Sui tersenyum dan bertanya. Ada meja yang siap di sini. Di halaman, ada meja batu dan pavilion. Semuanya tersedia dengan mudah dan nyaman. Yang lain tidak menentang gagasan ini dan pergi untuk melihat ke halaman. Ada beberapa bangunan pavilion di sini dan King Sui memasuki yang terdekat. Bahkan dekorasi interiornya mewah dan semuanya baru. Kakak tertua, menurutmu kompetisi ini akan diadakan kapan? Suara Yan Yangchen relatif lebih keras. Jika cepat, mungkin setengah bulan. Jika lambat, mungkin 2 bulan kemudian. Tunggu saja, kita harus bisa mendapatkan berita dalam 3 hari, ucap Yan Yangci tersenyum. Lebih baik lebih lambat. Akan lebih baik jika bisa setelah saudara King Sui bisa menempa senjataku untukku. Saya akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Oh iya, saudara King Sui, haruskah kita melakukan spar? Yan Yangchen bertanya dengan penuh semangat. Kakak kedua, aku akan berdebat denganmu. Saudara King Sui masih harus menempa senjata. Yan Leng memandang Yan Yangchen dan berkata dengan serius. Kami sering berdebat. Lupakan, itu membosankan, ucap Yan Yangchen menyeringai. Kakak kedua belum pernah mengalahkan kakak Leng sebelumnya, ucap Yan Huoyun tersenyum. Apa yang diketahui anak sepertimu? Kakak kedua hanya berpikiran luas dan membiarkannya menang. Khawatir itu akan mempengaruhi keinginannya untuk maju. Saya hanya bisa menahan penghinaan, Yan Yangchen dengan cepat membela diri. Semua orang tertawa, begitu pula King Sui. Haruskah kita menunggu sampai aku menyelesaikan penempaan senjata dan barang-barang lainnya untuk kakak kedua sebelum kita melakukan spar? Baiklah, Little Leng, tunggu sampai senjataku ditempa lalu kita punya spar lagi. Kali ini, kakak laki-laki tidak akan memberi jalan kepadamu, ucap Yan Yangchen tertawa. King Sui memiliki kesan yang baik tentang kakak kedua yang lugas dan lucu ini. Di antara saudara kandung, dia bisa bergaul dengan semua orang. Yan Leng sangat tenang. Sepertinya ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Selain itu, dia sepertinya menyukai keduanya. Ada sedikit kehangatan di wajahnya. Ada persediaan wine yang sudah siap dan peralatan dapur juga lengkap. Selain itu, King Sui juga memiliki alam valet jade immortal. Semuanya dengan cepat disiapkan. Yan Yuyin, Yan Huoyun dan yang lainnya terbelalak tak percaya melihat King Sui menyiapkan segalanya. Tidak aneh bagi para pembudidaya untuk memasak karena mereka sering harus memasak sendiri saat bepergian keluar. Apa yang membuat mereka heran adalah bahwa King Sui benar-benar dapat melakukannya dengan sangat baik dan dengan keakraban yang luar biasa. Yang terpenting, mereka sudah sangat tercengang hanya dari wewangian yang berasal dari piring saja. Mereka tercengang seperti Yan Jinyu saat itu atau bahkan lebih. Namun, semua orang memuji dia dan mengatakan bahwa di masa depan, mereka akan membiarkan King Sui membantu meningkatkan kualitas makanan mereka di lain waktu. Mereka bahkan akan rela dia keluar dengan pekerjaan serabutan di sini. Dengan sangat cepat, 2 hari berlalu dan toko pandai besi Vireklut King Sui dibuka untuk bisnis. Dia tidak memiliki banyak hal untuk dilakukan di sini tetapi reputasi toko pandai besi Vireklut menyebar dengan cepat. Pedang yang disiapkan King Sui untuk dijual adalah pedang biasa yang dia buat ketika dia berlatih untuk menempa 4 elemen pedang Green Cloud. Mereka semua membawa peningkatan 3 kali lipat pada kekuatan seseorang dan ada juga formasi segel terukir pada mereka. Ada berlian di antara bahan tempa yang diberikan Yan Dingtian kepadanya. Meski tidak banyak, itu sudah cukup. King Sui hanya menambahkan sedikit ke dalam beberapa pedang, meningkatkan kualitas senjata secara signifikan. Awalnya terbuat dari esensi logam yang ditempa dan sekarang setelah berlian ditambahkan, itu dianggap cukup bagus.
Beberapa senjata ini adalah yang menyebarkan reputasi V-Recruit Blacksmith Store dengan sangat cepat. Senjata yang dipasang King Sui sebenarnya sedikit lemah. Pembudidaya yang kuat tidak akan menyukai bahan yang mereka buat, sementara pembudidaya kelas rendah tidak akan menggunakannya atau tidak akan mampu membelinya. King Sui menulis bahwa mereka hanya dapat ditukar dengan bahan tempah. Arus lalu lintas sangat bagus. Ada orang yang berasal dari klan aristokrat atau bahkan ahli kuat yang menggurui. Banyak dari mereka ingin King Sui membantu mereka menempa senjata, tetapi semuanya ditolak. Itu karena ada tanda tertulis yang menyatakan bahwa permintaan yang dia terima akhir-akhir ini telah mencapai batas dan dia tidak akan menerima permintaan apapun untuk sementara. Karena Yan Clan, tidak ada yang berani melakukan apapun pada King Sui. Apalagi kekuatan seorang pandai besi yang kuat sangat besar. Karena itu, status King Sui melonjak pesat tanpa dia sadari. Orang yang bertemu dengannya harus memanggilnya sebagai master. Ini adalah efek yang diinginkan King Sui. Orang-orang ini adalah klan aristokrat dan orang-orang serta informasi yang akan dihubunginya adalah hal-hal yang dapat dia akses sebanding dengannya. Hari ini, Yan Yangci dan yang lainnya datang lagi. King Sui baru saja menutup toko. Saudara King Sui, apakah senjataku sudah siap? Waktu untuk kompetisi sudah ditetapkan dan saya ingin membiasakan diri dengan senjata dan teknik bertempur saya. Ucap Yan Yangchen menggosok kedua telapak tangannya, tampak sedikit cemas. Sudah siap. Kapan kompetisi itu diadakan? Kalau begitu aku akan menunjukkan dukunganku. King Sui tersenyum dan bertanya sambil menyerahkan sepasang pembongkaran dunia serta baju besi tempur dan sepatu botnya. Tepat 1 bulan dari sekarang, Yan Yangchen berkata saat dia menerima barang dengan sangat antisipasi. Dia pertama kali mengambil palu ganda dan merasakannya, matanya terbuka lebar saat dia berteriak dengan penuh semangat. Kakak kedua, kamu melebih-lebihkan. Yan Huoyun berkata, tidak puas. Yan Yangchen sepertinya tidak peduli dengan ini. Dia kemudian mengenakan armor perang dan mengeluarkan teriakan lagi. Terakhir, dia mengenakan sepatu bot perang dan kemudian memandang Yan Leng, tertegun, ayo kita tanding lagi. Setelah Yan Yangchen mengenakan ini, aura yang dia pancarkan serta rune yang dalam pada senjatanya, baju perang dan sepatu botnya menyebabkan banyak orang tercengang. Kekuatannya meningkat lebih dari sedikit. Aura yang kuat menyebabkan semua orang terkejut. Yan Leng memandang Yan Yangchen dengan bingung dan sepertinya akan setuju ketika King Sui berkata, Saudara Leng, kecepatanmu tidak akan lebih cepat dari dia sekarang. Mengapa Anda tidak memakai ini dulu sebelum Anda bersaing dengan kakak kedua? King Sui tersenyum dan menyerahkan bagiannya kepada Yan Leng. Ketika Yan Leng menerima barang-barang itu, ekspresinya yang belum pernah berubah sebelumnya mulai berkedut tak terkendali. Itu dengan kegembiraan. Dia memandang King Sui dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, tersenyum, terima kasih. Sepertinya ada banyak emosi yang ditempatkan dalam dua kata ini. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, tersenyum, karena kita bersaudara, tidak perlu sungkan di antara kita. Bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.